Siapa sih Pak yang nggak senang dimudahkan ya nggak sih Pak? Itu, ya. Apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak dalam menjalankan one stop service ini? Ini memang agak sulit juga ya tadi. Selamat datang di BBWSBS Podcast. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Welcome to BBWSBS Podcast. Nah, kali ini aku Laksita udah barengan sama the one and only Kepala Bagian Tata Usaha BBWS Bengawan Solo. Halo Pak Bambang. Halo Mbak Sita, selamat nih, pagi, malam, sore. Iya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Semoga semua sehat, di Bengawan Solo juga semua sehat. Oke, nah Pak Bambang ini tuh kan adalah Kepala Bagian Tata Usaha nih Pak. Itu kan pekerjaannya boleh diceritain Pak, cukup banyak ya Pak. Salah satunya adalah tentang pelayanan informasi publik. Siap. Nah, selama pandemi ini gimana Pak situasi di pelayanan informasi publik ini? Ya. Baik Mbak Sita, saya sampaikan dulu pelayanan publik di tempat kami adalah suatu pelayanan yang kita gunakan untuk publik, baik di publik di luar kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo maupun di intern juga. Nah, jadi ada beberapa pelayanan yang di sana, pelayanan permohonan data, pelayanan perizinan, juga pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan wilayah Sungai Bengawan Solo. Wah, cukup banyak ya Pak. Cukup banyak karena Bengawan Solo ini cukup panjang, tidak hanya Sungai Bengawan Solonya saja, tetapi termasuk anak-anak sungainya juga. Jadi wah, cukup banyak, cukup rumit ya. Oke, nah terus kan pandemi nih Pak, ada yang baru nggak sih Pak dalam hal informasi publik selama pandemi di BBWS Bengawan Solo? Ada. Selama pandemi ini ada sesuatu yang baru, yaitu kita punya pelayanan one stop service. Oke, kayak gitu ya Pak ya? Seperti itu, pelayanan terpadu secara elektronik terkait permohonan dan pengaduan dan perizinan di wilayah Sungai Bengawan Solo. Yang tadi wilayah Sungai Bengawan Solo ini cukup besar, cukup luas. Oke, kok bisa Pak? Jadi kenapa sih Pak bisa-bisanya kan pandemi itu kan orang-orang pada bingung, panik ya, tapi kok bisa malah punya ide bikin sesuatu yang baru ini malah muncul di tengah pandemi, itu ceritanya gimana Pak? Baik, karena ini Mbak Sita, muncul ide seperti ini memang diawali dengan pandemi COVID-19 ini yang bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, yang pada waktu itu kami memunculkan ini dengan pemikiran adalah sebelumnya pengaduan, perizinan maupun permohonan tentang sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo ini kan orangnya langsung datang, padahal di dalam setiap hari itu bisa ada banyak pengaduan, permohonan izin atau permintaan data yang berkaitan dengan wilayah Sungai Bengawan Solo. Sehingga kita takutkan dengan orang yang banyak data menciptakan kerumunan, nanti akan menjadikan sebuah klaster baru yang ditakutkan katanya klaster Bengawan Solo, padahal kan kita juga sudah menjaga protokol kesehatan baik di lingkungan kita sendiri maupun untuk orang luar. Sehingga kita buatkan seperti itu melalui informasi teknologi yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga mereka tidak perlu datang ke Bengawan Solo secara langsung. Jadi one stop service ini bisa dibilang adalah hikmah di balik pandemi ya Pak ya? Benar. Oke, ini dari sini tuh kan kita bisa lihat nih Pak, ada 3 fitur ya. Yang pertama adalah permohonan informasi. Nah, itu kan di permohonan informasi itu kan ada 2 hal nih mahasiswa. Ada mahasiswa yang bisa mau magang atau kerja lapangan dan juga permintaan data. Nah, kalau perbedaannya gimana nih Pak? Sebelum pandemi sama setelah pandemi ini tuh
apakah ada hal yang berbeda Pak kalau misalnya mahasiswa mau magang atau kerja lapangan di BBWS Bengawan Solo ini? Ada. Memang banyak perbedaan itu sangat besar. Kalau sebelum mereka mau magang, mereka datang sendiri ke sini. Kadang-kadang yang mahasiswa mau magang itu kadang-kadang tidak hanya satu orang, kadang-kadang sampai 4-5 orang. Oh, satu geng gitu ya Satu Pak? geng, dari satu jurusan, Sehingga kan kadang-kadang kita tidak tahu mereka sudah tes swab atau belum, bagaimana kesehatan mereka. Kan kasihan kalau mereka kita mintai seperti itu, walaupun memang itu sudah harus prokes kan, protokol kesehatan di sana. Dengan ada seperti ini, mereka bisa membuka website Bengawan Solo. Mereka bisa mengajukan permohonan magang. Oh, online berarti? Iya, online. Oh, berarti si mahasiswa itu tuh nggak harus datang ya? Tidak harus datang. Oh, gitu. Terus kalau misalnya pandemi ini gimana Pak? Kan kalau misalnya nggak pandemi kan langsung aja datang ya, misalnya kuotanya ada bisa. Nah, kalau pandemi sendiri ini di BBWS Bengawan Solo ada syarat khusus nggak Pak? Misalnya harus ada tes swab gitu, itu gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu harus ada tes swab. Mereka juga sebelum masuk mereka harus di termogan dulu, di termogan mengisi buku tamu lalu menunjukkan hasil tes swab mereka. Jadi bedalah dengan yang dulu. Kalau yang dulu bisa langsung datang beramai-ramai, sekarang pun kalau datang beramai-ramai harus kita kasih jarak. Oh, terus juga ada kuotanya juga ya, ada Pak, kuota. Oke, terus kalau mahasiswa yang bisa magang atau kerja lapangan di BBWS Bengawan Solo itu jurusan apa aja sih Pak yang boleh itu Pak? Sebetulnya Bengawan Solo ini bidang ilmunya cukup luas ya, cukup luas. Ada yang terutama di bidang teknik. Teknik itu banyak, mereka semua bisa masuk teknik di sini, teknik sipil, teknik arsitektur, geologi, geodesi, ya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik lah, yang karena Bengawan Solo ini banyak bidangnya, sehingga semua teknik bisa diperlukan di sini. Lalu yang non tekniknya bisa ada ekonomi, accounting, juga lain-lain. Tadi juga teknik masih saya tambahkan, mungkin kan teknik orang kan berpikiran teknik itu adalah sebuah pekerjaan. Tapi teknik di bidang informatika juga bisa magang di sini. Banyak bahkan teman-teman seperti teman-teman Mbak Sita juga kan banyak yang dari teknik informatika. Tetap bisa ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya mahasiswa mau magang, tinggal tadi buka permohonan informasi, terus lewat Lisda ini. Nah, terus kalau dokumen yang diupload di sini itu apa aja Pak? Selain data diri gitu? Ya, selain data diri, dokumen di-upload di sini adalah surat. Yang pasti surat permohonan. Gitu. Surat permohonan dari kampus, atas nama kampus loh ya, bukan atas nama mahasiswanya. Karena ya mereka dikirim ke Bengawan Solo kan atas nama kampus, bukan atas nama mahasiswa. Jadi kampus mengirimkan surat permohonan magang atas nama mahasiswa atau mahasiswi A, B, C, D untuk magang di Bengawan Solo. Setelah mereka mengisikan ini nanti akan kita buka. Gitu, berarti tetap ya Pak, maksudnya kita sebagai instansi juga nggak bisa memberhentikan karena mahasiswa kan walaupun pandemi tetap kuliah, mereka tetap butuh berkarya ilmu, juga ya, tetap mereka butuh ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan di kenyataannya seperti apa gitu. Oke. Nah, terus Pak, di permohonan informasi ini selain selain untuk mahasiswa yang mau magang atau kerja lapangan itu kan juga ada tentang permintaan data. Nah, BBWS Bengawan Solo ini kan sangat luas seperti yang Bapak bilang tadi, itu kan pasti banyak sekali data ya Pak yang diminta baik oleh mahasiswa maupun oleh instansi atau masyarakat. Nah, kalau data-data yang tersedia di BBWS Bengawan Solo ini data apa aja Pak? Kalau yang data yang tersedia di Bengawan Solo sebetulnya banyak data. Cuman kan sudah ada peraturan dari kementerian bahwa ada data-data yang tidak bisa diminta. Data yang tidak bisa diminta. Nah,
berarti ada data yang bisa diminta kalau seperti itu. Nah, data yang bisa diminta adalah mungkin masyarakat, misalnya masyarakat dahulu membutuhkan peta batas tanahnya dengan sepadan sungai. Mereka bisa meminta data itu. Lalu tentang wilayah Bengawan Solo yang bisa diambil sumber daya mineralnya, mereka bisa meminta data. Tapi itu tadi, mereka juga setelah meminta data harus mengajukan rekomendasi teknisnya. Itu untuk instansi juga sama, permohonan data batas-batas wilayah kerja mereka, sampai di mana batas wilayah Sungai Bengawan Solo maupun batas wilayah kerja mereka yang untuk instansi lain. Lalu untuk mahasiswa mungkin data-data yang berkaitan dengan keilmuan mereka. Seperti misalnya kayak data tentang tinggi muka air, bisa, terus kualitas air, hidrologi gitu, semua bisa ada, ya Pak ya? Itu bisa, kalau tinggi muka air, kualitas air, hidrologi tidak hanya mahasiswa saja, bahkan instansi lain juga memerlukan, Mbak Zita. Oke, berarti sebenarnya permohonan informasi ini tuh sangat dibutuhkan ya, apalagi pandemi gini kan orang pasti lebih suka untuk mengakses sesuatu secara online ya Pak ya. Ya. Nah, anyway Pak, di One Stop Service ini itu kan ada juga pengaduan. Nah, sebenarnya pengaduan itu yang seperti apa sih Pak? Oke, ada di pengaduan juga di One Stop Service ini, pengaduan masyarakat. Ya tadi seperti ada pengaduan pencemaran sungai Bengawan Solo di daerahnya, atau pengaduan-pengaduan yang misalnya ada bencana di tempat mereka. Mereka juga bisa memasukkan lewat One Stop Service ini di tempat pengaduannya itu. Nah, sebelum-sebelumnya, kalau misalnya sebelum online itu orang-orang kalau melakukan pengaduan gimana Pak? Ya, seperti di awal tadi, mereka datang ke sini. Oh, datang langsung. Mereka datang langsung. Bahkan ya seperti saya tadi sudah sampaikan, mereka tuh banyak sekali, kadang-kadang dalam satu hari itu pengaduan tuh tidak hanya 1-2, kadang-kadang sampai 4-5. Nah, yang dikhawatirkan mereka datangnya kan secara bersamaan. Datang secara bersamaan, mereka bergerombol, apalagi ya namanya masyarakat umum, kadang-kadang ada yang ketemu sama temannya terus lupa protokol kesehatan, sehingga nanti bisa mengganggu kesehatan di pegawai Bengawan Solo sendiri gitu loh. Oh, berarti secara nggak langsung pengaduan ini juga meminimalisir penyebaran. Iya, benar. COVID-19. Berarti gitu. Yang selama ini yang melakukan pengaduan tuh banyak ya Pak? Banyak sekali. Oh, gitu. Nah, terus Pak, setelah pengaduan ini kan dilakukan sistem online itu apakah efektif Pak? Banyak yang secara keseluruhan efektif dari segi masyarakat, dari segi protokol kesehatan, dari segi pencegahan penyakit, itu sangat efektif. Tapi ada tapinya kan, apa tuh Pak? Ada tapi ya, sebuah masyarakat kan tidak mengerti teknologi informasi. Sehingga kami pun, kita di Bengawan Solo, selain yang bisa membuka layanan di One Stop Service ini, mereka masih juga ada yang datang ke sini. Tetap ada yang datang. Tetap ada yang datang, yang ya karena tidak semua masyarakat mengenal teknologi informasi, sehingga mereka ya kalau yang kata orang sekarang itu masih agak-agak gagap teknologi katanya, gaptek katanya. Oke, berarti itu PR-nya ya Pak ya. PR ke depan. Jadi kita harus mungkin lebih mendidik ke masyarakat lagi. Tapi dengan begitu mereka datang ke sini, tetap kita siapkan protokol kesehatan. Di depan pintu kita sudah ada tempat cuci tangan, tempat yang orang yang melayani untuk termogan mengecek suhu tubuh mereka, dan mereka sudah diedukasi tidak boleh bergerombol duduknya itu. Artinya. Oke. Dan terakhir itu kan ada juga perizinan yang berhubungan dengan rekomendasi teknis. Nah, sebenarnya kok rekomendasi teknis itu apa sih Pak? Ya, rekomendasi teknis itu sebetulnya dimulai daripada permohonan dari masyarakat, khususnya masyarakat ini yang ingin menggali potensi di wilayah Sungai Bengawan Solo. Potensi-potensi apa saja,
Jadi bisa mereka buka di Websitenya laman ya, Pak, ini, ya? di website ini Erekomtek Bengawan Solo. Apa sih yang mereka inginkan? Di mana mereka yang inginkan? Juga syarat-syarat apa yang harus mereka penuhi. Nah, itu yang menjadikan Erekomtek ini ada. Syarat-syaratnya ada semua di sana. Jadi kita juga selalu membuka, selalu dilihat. Rekomtek pun ini kita diberi waktu. Jadi ada istilahnya ada pulsanya lah, ada waktu, ada tenggang waktunya. Iya. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita akhirnya menjadi pengaduan perizinan ini, jadi pengaduan bahwa kok kenapa sih pengajuan Rekomtek kami tidak direspon, gitu ya, tidak direspon. Padahal kita sudah merespon, mereka sendiri yang kadang-kadang tidak membuka website ini. Juga kenapa sih agak lambat? Karena mereka juga tidak membuka, kadang-kadang juga ada yang membuka tapi tidak merespon apa kekurangan yang harus dipenuhi oleh mereka, kekurangan data. Nah, mereka pada saat mereka butuh, mereka melihat, loh kok masih belum, padahal mereka sendirilah yang menyebabkan itu terlambat. Oke, kalau yang bisa mengajukan Rekomtek berarti siapa aja, Pak? Semua yang membutuhkan rekomendasi teknis di pekerjaan atau di wilayah Sungai Bengawan Solo, mereka ya seperti sumber daya mineral tadi banyak sekali mereka ingin memanfaatkan sumber daya mineral yang ada di wilayah Sungai Bengawan Solo, tetapi mereka juga harus melihat rekomendasi teknis dari Bengawan Solo sehingga mungkin nanti di dalam pengusahaan mereka tidak menimbulkan kerugian pada Sungai Bengawan Solo itu sendiri maupun anak-anak sungainya. Oke, cukup lengkap ya Pak ya, dari tadi macam-macam ya Pak ya, inovasinya ada permohonan informasi, ada perizinan, terus juga ada pengaduan. Nah, dari semua ini Pak, apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak dalam menjalankan one stop service ini? Tantangan terbesarnya menjalankan ini dari segi teknologi yang baru. Teknologi ini dibuat setelah ada pandemi COVID-19 sehingga sistem itu baru di Bengawan Solo, di personal Bengawan Solo sendiri harus juga belajar sistem ini. Itu tantangannya. Tantangan juga di luar juga masyarakat juga harus bisa harus aktif gitu ya. Aktif untuk membuka website ini atau apa sih yang ada di Bengawan Solo saat ini gitu. Mungkin dari teman-teman dari Bengawan TV atau bagian informasi di Bengawan Solo bisa menyampaikan kepada masyarakat luas, ini loh yang bisa Anda lakukan kalau Anda ingin berkunjung ke Bengawan Solo lewat website yang ada ini, One Stop Service. Oke. Nah, terus nih Pak Bambang itu kan kayak banyak dikenal sama milenial siapa di kantor. Nah, sedangkan One Stop Service ini kan untuk semua. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Bambang gimana nih Pak caranya mensosialisasikan One Stop Service ini ke kalangan kolonials, yang maksudnya kayak masyarakat di luar sana yang mungkin sudah lebih senior yang mungkin belum mengerti teknologi itu seperti apa, itu gimana Pak ngenalin One Stop Service ini? Ini memang agak sulit juga ya, tadi sudah disebutkan karena banyak juga masyarakat di luar yang belum mengerti teknologi informasi seperti ini. Mungkin dari teman-teman yang milenial ini bisa ikut mensosialisasikan di luar. Tidak harus saya, bisa ikut mensosialisasikan juga mungkin lewat media-media yang sudah ada. Lewat Twitter, Instagram gitu ya Pak ya. Instagram Bengawan Solo, Twitternya gitu lah. Nah, terus nih Pak, kalau misalnya masyarakat pengen mengakses One Stop Service ini bisa diakses di mana Pak? www.oss.bbws itu kecil semua .id, atau juga bisa dibuka di website www.sda.pu.go.id/ atau /balai /BBWS Bengawan Solo, itu kecil semua.
itu bisa diunggah di sana. Berarti intinya adalah one stop service ini pokoknya terintegrasi sama websitenya BBWS Bengawan Solo ya. Dan semua sosial media BBWS Bengawan Solo pasti terintegrasi bisa juga sama one stop service. Iya. Oke, dan terakhir nih Pak, untuk pelayanan informasi publik di wilayah Sungai Bengawan Solo, harapan untuk kedepannya apa Pak? Harapan kedepannya adalah bisa digunakan oleh semua, bisa memudahkan oleh semua, bisa menghindari pandemi yang ada. Keinginan saya semua, khususnya BBWS Bengawan Solo sehat, masyarakat sehat melalui teknologi yang sudah disediakan saat ini. Oke, mantap banget. Terima kasih loh Pak sudah memudahkan. Siapa sih Pak yang nggak senang dimudahkan ya nggak sih Pak? Nah, Pak Bambang, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Semoga pelayanan informasi publik di BBWS Bengawan Solo semakin bermanfaat dan juga semakin melayani masyarakat. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Zita. Oke. Semoga bisa berguna untuk semuanya. Amin. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.